Jakarta sendiri kita udah punya total 10 malls. Orang tuh datang ke mall tidak hanya untuk berbelanja produk, ya. Tapi yang mereka harapkan adalah bagaimana bisa datang ke mall itu mereka mendapatkan experience yang menyenangkan, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat komunitasnya, teman-temannya, buat keluarganya, gitu kan ya. Bagaimana itu bisa bringing a memorable experience. Apa kabar sahabat koridor? Hari ini saya sedang ada di Lipo Malls Puri, bagian dari Lipo Malls Indonesia. Dan kita akan berbincang dengan Ibu Santi Wati Basuki. Beliau adalah CMO Lipo Malls Indonesia. Mari kita simak. Apa kabar sahabat koridor? Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu pengelola mall terbesar di Indonesia dan satu bagian juga dari grup besar di Indonesia. Beliau adalah, saya mesti baca dulu karena takut salah kalau nama orang, saya nggak boleh salah ya. Ibu Santi Wati Basuki, beliau adalah CMO Lipo Malls Indonesia. Apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Mbak Nita? Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ya, cerah sekali hari Sehat ini ya. Mbak Nita, ya. Saya jadi tadi sudah lewat mallnya. Ini mallnya besar sekali, salah satu yang terbesar di Jakarta loh sebenarnya ya. Oke, Ibu, saya mau tahu juga ini. Ini kan pengelola mall terbesar di Indonesia nih ya. Sudah ada berapa banyak sih mall yang dikelola oleh LMI ini, Lipo Malls Indonesia ini? Jadi Mbak Nita, saat ini kita ada total 69 malls tersebar di 36 kota di Indonesia ya. Jadi dari mulai barat, Indonesia barat sampai ke timur itu kita ada Lipo Plaza Aceh, sampai ke timur itu Lipo Plaza Kupang. Nah, ada beberapa flagship malls yang kita punya di Jabodetabek, seperti Lipo Mall Puri di tempat kita sekarang berada ya. Kita ada juga dari Lipo Mall Kemang, ada di Palembang Square juga, Palembang Icon, Sun Plaza Medan, ada Gajah Mada Plaza, Pluit Village. Jadi beberapa flagship mall yang juga kita kembangkan, di mana setiap mall itu akan meng-cater ya, melayani berbagai segmen konsumen yang berbeda. Mulai dari yang premium, yang menengah, itu kita ada. Jadi dari semua segmen, dari semua kota nih, kotanya menarik juga, dari Banda Aceh yang bisa dibilang yang di ujung barat dan di Kupang, kota kecil gini ya. Jadi kayaknya ada yang kota besar, ada yang kota kecil ya Bu ya? Betul. Boleh tahu alasannya nggak? Kenapa juga memilih kota kecil? Biasanya kan mall itu kan biasanya di kota besar ya ininya. Iya. Karena memang sesuai dengan visinya kita ya di PT Lipo Malls Indonesia, kita sebagai operator dari mall itu kita punya visi broadening the horizons. Bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat Indonesia semakin luas gitu ya. Karena kita tahu bahwa salah satu misi kita kan kita juga mau ikut pemerintah dalam mensejahterakan rakyat ya. Dengan tidak hanya di Jakarta, Jabodetabek di mana 60-70% dari GDP Indonesia itu di Pulau Jawa, tapi kita juga merambah sampai ke Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya, bahkan sampai ke NTT. Itu kita jangkau. Memang menurut kita karena setiap konsumen berbagai segmen itu akan mempunyai kebutuhan yang berbeda, ya kan? Maka kita juga menyesuaikan tipe-tipe mall kita mulai dari luasnya pun beragam, 10.000 meter square sampai 180.000 meter square. Berbeda-beda sesuai dengan demografi dari area yang kita akan dirikan mall tersebut. Nah, ini menarik nih ininya. Jadi yang terbanyak tetap di Jabodetabek lah Bu ya. Jadi sekali. Yang ukurannya ya yang paling kecil berapa Bu? 10.000 meter square. 10.000. Yang paling besar 1.180 meter square. Yang 180 di mana? Nah, beberapa flagship mall kita seperti Lipo Mall Puri, Lipo Mall Kemang ya, itu jadi kalau tadi ngomongin tentang Jabodetabek ya, di Jakarta sendiri kita udah punya total 10 malls. Ya, dengan total luasan sekitar hampir 500.000 meter square. Ya, terus kemudian ada lagi di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang dimana kita tahu bahwa populasi masyarakat mulai bergeser ya, ada pergeseran populasi dari pusat kota di metropolitan Jakarta ke daerah-daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kita punya total 17 malls yang ada di sana dengan total luasan hampir 400.000 meter square. Wih, besar sekali benar-benar. Jadi memang yang terbesar ini. Yang menarik juga ada 10.000 dari mulai yang terkecil. Yang 10.000 di mana Bu? Nah, kita ada misalnya di Bau-Bau, Lipo Plaza di Lubuk Linggau. Kita juga ada di tadi yang di Aceh ya, Lipo Plaza Kupang pun kita juga punya gitu ya. Jadi banyak sih mall-mall kita yang sebetulnya bisa melayani hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di Nusantara. Nah, ini menariknya. Jadi karena ukurannya besar, beragam ya, dari mulai 10.000 sampai 180.000. Betul. Dan dari mulai kota kecil sampai kota besar. Nah, kan mereka punya karakteristik sendiri ya. Mereka punya gaya belanja sendiri juga. Betul.
apa yang Lipo tawarkan ke mall-mall itu? Iya. Ya, tadi kalau ngomongin tentang size mall-nya, memang kita melihat dari kebutuhan ya sebenarnya. Kita melihat memang pada saat kita mau ada di sana, kita mempelajari dulu ya bagaimana sih segmen marketnya, populasinya di situ seperti apa. Maka kita kemudian decide untuk tipe size mall seperti apa yang akan kita dirikan di sana ya. Nah, kalau udah mall-nya berdiri, yang kita perlu lihat lagi kan adalah bagaimana sih taste preferensi dari si masyarakat atau konsumen yang ada di sekitar itu. Nah, itu kita akan sesuaikan ya. Jadi karena tujuan kita kan balik lagi ya, untuk bagaimana bisa menjangkau dan juga memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di daerah tersebut. Ya, dari situ kita mempelajari, jadi kita melakukan market research juga, ya kan. Dari situ kita akan mendefine strategi, baik dari sisi pemilihan tenan, ya kan, yang akan kita pilih, terus komposisi tenan mixnya yang kita harus pilih. Misalnya kalau misalnya di area yang kita masukin di sekitar itu adalah lebih kental dengan pasangan muda, keluarga muda yang punya anak masih kecil gitu ya. Nah, itu kan kita juga akan sesuaikan tenancy mixnya. Misalkan lebih ke kategori kids-nya lebih banyak, entertainment-nya ada, F&B udah pasti gitu. Hal seperti itu yang kita komunikasikan. Nah, selain tenancy mix, kita juga ngelihat juga, pasti kan datang ke malls yang orang tuh sekarang kan, apalagi dengan setelah pandemi ya, Mbak Nita ya. Orang tuh datang ke mall tidak hanya untuk berbelanja produk, betul. Tapi yang mereka harapkan adalah bagaimana bisa datang ke mall itu mereka mendapatkan experience yang menyenangkan, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat komunitasnya, teman-temannya, buat keluarganya, gitu kan ya. Bagaimana itu bisa bringing a memorable experience. Nah, hal itu juga yang kita jadi pegang. Bagaimana sih pada saat kita memanage mall kita, konsumen atau pengunjung yang datang ke mall kita itu mereka bisa merasa nyaman, ya. Tidak hanya mereka berbelanja kebutuhan mereka, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tapi juga mereka bisa membawa anak-anaknya itu juga bersenang-senang di situ ya, dengan menikmati tenan-tenan yang ada di kita, yang tentunya uniqueness itu menjadi satu pegangan kita juga. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa bringing unique tenan mix, ya, tenan yang memang bisa dikatakan pertama kali ada di malls Indonesia. Gitu di Lipo Mall Indonesia. Contohnya kita ada beberapa di Lipo Mall Puri sendiri, ada kita bawa tenan Ebiga ya, Korea. Itu pertama kali ada di Indonesia. Ya, terus kemudian Pletopia juga, Pletopia Adventure di Senayan Park itu juga yang pertama kali ada di Indonesia. Jadi hal seperti itu yang kita juga pegang, kita terus explore, dan tidak hanya itu, selain tenancy mix, secara engagement dengan pelanggan juga jadi penting. Nah, program-program marketing, event-event yang kita sediakan juga kita mencoba untuk menyesuaikan ya dengan taste masyarakat di daerah tersebut gitu ya. Program komunitas, program dengan program loyalty-nya kita dan lain sebagainya. Jadi memang setiap karakternya demografi itu disesuaikan ya, menyesuaikan lah ya, tenant mix-nya juga, programnya juga. Nah, itu berarti setiap mall punya uniqueness masing-masing dong berarti. Tentu saja ya. Jadi, karena balik lagi, karena memang setiap area punya karakteristik yang berbeda. Kita nggak bisa menciptakan satu formula itu applicable to all malls. Nggak ada satu jurus yang hanya sama gitu ya untuk semua mall. Tapi memang tentu saja pada saat kita mendefine strategi, kita mencoba ya untuk ngelihat mall-mall yang memang contohnya mall premium, yang memang kita bisa melakukan micro clustering strategi, kita akan lakukan hal itu. Supaya bisa ada satu alignment dari sisi misalnya cost efisiensi gitu ya, cost effectiveness itu kita bisa dapatkan. Tapi tentu saja yang menjadi pedoman kita adalah mengenal siapa konsumen kita di area tersebut yang sangat penting. Gitu. Karena kalau konsumen tidak merasa bahwa ini is my style, dia nggak akan merasa bahwa ini datang ke mall yang yang homey gitu ya. Pada saat dia merasa bahwa ini memang brand yang saya suka cari, ini memang the entertainment experience yang dia mau cari, itu baru dia akan merasa enjoy. Itu yang memang kita selalu pegang, Mbak Nita. Nah, kan ada brand yang dari memang Lipo pegang ya istilahnya gitu. Itu di setiap mallnya ada atau gimana? Nah, memang ada sebagian malls, sebagian tenan-tenan yang memang ada di malls-malls kami. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik sendiri ya dari tenan tersebut, targetnya kemana, cocoknya lebih ke yang mana, apakah ke premium kah, apakah ke middle segment kah gitu ya. Nah, tapi tidak hanya itu, ada beberapa juga yang kita bringing uniqueness on the certain malls gitu ya. Ada misalnya kalau ke daerah mungkin juga mereka sudah punya local taste. Itu pun juga kita coba terus keep exploring on that gitu. Jadi ada tenan lokal juga biasanya mungkin diangkat dari itu. Nah, biasanya kita akan melakukan gini, Mbak, kayak tadi yang saya bilang marketing event ya, customer engagement. Nah, kita bisa berengage dengan berinteraksi dengan komunitas-komunitas. Misalnya kalau di area tersebut itu banyak sekali pet lovers gitu ya. Kita ada komunitas pets, terus ada komunitas
kuliner, ada komunitas juga mungkin otomotif gitu-gitu ya, yang kita bisa juga gandeng untuk mereka bisa ikut isi acaranya kita. Bahkan juga kita suka ada misalnya basar gitu ya, festival-festival yang dimana kita juga ajak nih UMKM untuk juga bisa mengikuti ya, berpartisipasi juga di acaranya kita. Oh iya, jadi yang berkunjung ke kota itu dan ke mall itu bukan hanya warga lokal, tapi juga mungkin dari wisatawan. Betul. Mereka bisa cari barang lokal, mungkin di bazarnya Lipo Mall seperti itu ya, bisa betul, ya betul, jadinya. betul sekali. UMKM-nya juga diangkat juga gitu Bu ya ininya. Nah, balik lagi uniqueness apa sih yang jadi istilahnya mungkin apa ya, benang merah lah dari Lipo Mall ini loh. Kalau masuk ke Lipo mall yang dikelola Lipo, orang tahu sudah ini ya yang dikelola Lipo. Ya, mungkin kita balik ke kita punya core strategy ya pada saat kita memanage mall kita yang tadi saya bilang. Pertama untuk kita bisa aiming for satisfying our targeted customers ya. Pertama kita pegang dari satu market research tadi, marketnya itu ya. Kedua dan kemudian kita define, kita milih yang sangat selektif untuk tenansinya tadi, tenansi mixnya dengan komposisi-komposisi yang seimbang, disesuaikan. Kadang yang tadi saya bilang ada certain area yang dimana dia kental sekali dengan anak-anak keluarga muda, anak kecil, mungkin kita bisa bringing more portion on the kids and entertainment. Ya. Lalu kemudian untuk yang di bagian mungkin yang lebih ke area-area yang sebenarnya lebih unik gitu ya. Kita bisa, contohnya Pluit Village Mbak. Di Pluit Village itu kita ada beberapa unique tenants. Contohnya wusu, drawing, game board gitu, yang sebetulnya bisa dikatakan mungkin itu unik ya, maksudnya kegiatan aktivitas yang sebenarnya jarang ada di mall-mall secara umum. Nah, tapi kita bisa adakan. Kenapa? Karena memang kita ngelihat di sekitarnya itu mereka punya memang ada komunitas itu, ada komunitas juga gitu. Itu jadi bentuknya kayak ruangan khusus atau yang jadi seperti tenan juga, tapi di situ misalnya mereka memang bisa ada bisa kursus untuk wusu ya. Terus ada satu tenan juga mereka bisa memang bermain game kartu gitu ya di sana gitu, dan fun gitu. Bersama teman-temannya gitu. Jadi 2 orang, 3 orang itu ada di sana juga. Oh, begitu. Jadi memang ada tenant yang khusus istilahnya kita berikan tempat lah buat mereka komunitas itu ya, seperti kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, selain tenancy mix juga, kita juga ngelihat kedua adalah bagaimana tadi ya program marketing, program customer engagement, loyalty itu bisa kita terus bangun karena ya penting buat kita ya, customer itu datang sekali, dia tidak hanya sekali, tapi gimana dia bisa datang lagi berkunjung again and again gitu ya. Iya. Nah ini kan juga pandemi dan teknologi digital itu mengubah gaya hidup kita lah, termasuk belanja, termasuk juga bagaimana kita datang ke mall ini. Kalau Lipo Malls Indonesia bagaimana? Itu. Pertama, selain tadi kita ngelihat kita sekarang punya 69 malls ya di 36 kota. Existing mall sendiri kita tahu bahwa apalagi setelah pandemi ya, konsumen masyarakat Indonesia, taste-nya konsumen itu juga pasti evolving. Dan ada perubahan, lebih adapt to the technology, ya kan? Hal-hal seperti itu juga menjadi satu trigger juga ya, buat kami untuk melihat existing malls kami. Kita juga selain tadi kita memegang strategi untuk tenan kita selalu enhance gitu ya. Service quality pun kita akan selalu jaga supaya pelanggan juga nyaman ya, facility pun juga kita dukung gitu ya. Nah, terus kemudian program-program marketing, sisi yang lain kita ngelihat mall mana yang memang harus kita enhance. Gitu. Jadi dari 2 tahun yang lalu Mbak, kita sudah melakukan juga program enhancement mall. Ada total hampir 20 malls yang kita udah rancangkan untuk bisa dikembangkan. Contohnya yang sekarang ada misalnya di Jakarta ya, udah ada Gajah Mada Plaza yang sudah renovated. Ada Plaza Semanggi Mbak, ya, yang pasti orang tahu ya, kita sebutnya sebagai Pelangirs ya. Itu juga sekarang sedang dalam renovasi. Kemudian Plaza Kramat Jati, Lipo Plaza Kramat Jati juga sedang dalam renovasi. Kita akan ada lagi Cibubur Junction. Yang juga akan masuk ke renovasi di semester 2 tahun ini. Gitu. Jadi ini juga salah satu upaya kami juga supaya konsumen makin merasa ada refreshment ya, gitu kan. Memang kita juga memperbaiki fasilitas, akan bahkan juga expanding our mall size gitu. Sehingga akan ada kesempatan buat kita mengisi lagi dengan tenan-tenan yang lebih beragam gitu. Dan tidak hanya itu, pengembangan enhancement renovasi malls, kita juga udah merencanakan untuk ada pembangunan malls. Ada total dalam perencanaan 19 malls yang mau kita bangun ya. Di tahun baru. Ini? Sekarang ini kita masih fokus 2 tahun ini masih untuk enhancement. Tapi untuk pembangunan mall, kita sudah ada yang di Lipo East Side Mall di Cempaka Putih.
Oh, di Holland Village itu Ya, Holland Village, Oh, ya, oke. di Poisan itu juga. Nah, memang kita akan bertahap. Sekarang kita lagi fokus dulu untuk pengembangan dulu enhancement yang 20 mall yang tadi. sudah ada ini, yang istilahnya mungkin yang sudah ada jadi diremajakan lah ya. Betul. Fisiknya diubah atau hanya suasana dalam saja yang Major, jadi ada yang 20 ini major, seperti Gajah Mada Plaza itu benar-benar major renovasi. Jadi kita bisa katakan upgrading ya, dari yang malls yang sudah lama sekali kalau nggak salah di tahun 1980-an gitu ya. Itu sudah ada gitu ya. betul. Tapi memang kita tetap menjaga, mengkeep gitu ya, ikonik-ikonik yang ada di mall-mall tersebut. Ya, contohnya misalnya dengan lift kapsulnya di Gajah Mada. Iya, betul. Kalau orang ini paling atas di rooftopnya Gajah Mada, itu kan sebenarnya is actually yang nostalgic. Betul. Icon ya, Dan mungkin memang itu tetap pertama juga waktu itu ya yang seperti itu betul gitu sekali, ya. Itu tetap kita jaga. Tapi di sisi yang lain karena balik lagi ya, it's a dynamic changes of consumer behavior. Jadi kita juga upgrading, kita punya all the whole facility in Gajah Mada. Jadi lebih ke looks fresh, ya, looks bright gitu ya dari si masuk ke mallnya. Jadi tapi tetap ada juga misalnya tadi pet lovers di Gajah Mada itu masih banyak. Jadi we still have it. Kita masih tetap ada. Ada yang sampai mengubah segmen pasarnya? Kayak Plaza Semanggi contohnya ya, dan Gajah Mada Plaza dengan kita upgrading our malls menjadi lebih premium, ya itu tentunya akan hopefully ya kita mau menjangkau misalnya segmen yang lebih ke atas lagi, gitu ya, supaya memang semakin banyak pangsa pasar yang bisa kita layanin di daerah tersebut. Gitu. Nah ini persaingan mall kan walaupun sempat surut waktu di pandemi, tapi kan tetap pasti ada persaingan, dan setiap mall tuh kayak sekarang berlomba-lomba untuk mengupgrade diri istilahnya gitu. Nah, bagaimana nih melihatnya Lipo Malls ini? Ya, menurut saya sih kompetisi itu memang sesuatu yang wajar ya di setiap industri ya. Justru dengan adanya kompetisi membuat kita kan jadinya adrenalin kita terpacu ya. Bagaimana kita makin kreatif ya. Nah, memang menurut saya ya harus jeli ya. Kita harus being agile dan dynamic aja sih. Buat saya itu jadi penting. Buat kami jadi penting ya. Karena dengan kita makin jeli lihat pangsa pasar dan kita juga terus melakukan continuously exploration ya. Kayak tadi tuh unique tenants itu kan kita juga ada bagiannya yang memang kita explore terus nih. Itu kan misalnya di luar gitu ya. Apa sih tenan-tenan unik yang sebenarnya kita bisa bring ke Indonesia yang dimana sesuai dengan taste di konsumen Indonesia gitu. Jadi itu memang menurut saya sih kompetisi is something yang sebenarnya positif sih menurut saya. Sesuatu yang harusnya kita hadapin dan itu jadi sebenarnya jadi bahan buat kita juga terus memacu diri buat kita terus unggul. Berinovasi. Betul ya ininya ya. Jadi memang ada mall yang terus ramai, tapi ada yang akhirnya nggak bisa mengikuti zaman. Tadi seperti tadi itu ya, ada tenant fix-nya bagaimana mengelola di dalamnya sesuai dengan demografinya, itu ya penting banget ya gitu ya. Betul. Ya, karena memang kan customer, apalagi kita tahu ya Mbak Nita ya, populasi Indonesia sekarang ini udah lebih dari 50% kan udah didominasi oleh Gen Z dan Millennials. Nah, betul. dimana Gen Z dan Millennials ini adalah anak-anak muda yang sangat kritis kan. Jadi experience itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Mungkin mereka nggak benar-benar ngelihat brand maunya yang mana ya kan, nggak favorite ke brand, tapi mereka melihatnya experience. Yang experience yang kayaknya pas buat mereka. Terus digital savvy is also something gitu ya. Makanya di beberapa malls, contohnya flagship malls, kita juga mulai mengembangkan ya digital experience juga di mall kita. Mulai dari misalnya guide, kita punya guidance map ya, itu kan, ke map. Terus kita juga mulai engage dengan third party untuk melihat nih bagaimana kita bisa come up dengan promotion yang personalized buat konsumen kita gitu ya. Nah, kita kan ada program loyalty Mbak, namanya Stars Application. Nah, Stars Application ini sebetulnya adalah program yang dimana kita mau mengapresiasi sebenarnya loyal pelanggan kita. Mereka pada saat berbelanja di malls, di Lipo Malls Indonesia di semua kota, itu mereka bisa upload pada saat mereka belanja, mereka mengupload receipt-nya ke aplikasi Stars kami, kan? Dan dengan demikian mereka mendapatkan Stars Points. Stars Points tersebut dikumpulkan, nah maka akan bisa ditukarkan dengan reward-reward yang ada dari tenan-tenan yang kami kerjasama, yang ada di mall tersebut. Gitu. Nah, hal tersebut sebenarnya dari situ maka kami bisa mempelajari kan, ternyata tuh customer ini sukanya adalah lebih ke arah ke footwear, sepatu gitu kan. Nah, itu jadi kita bisa, kita tahu nih dia sukanya ini. Jadi kita bisa juga kasih promotion ataupun produk info yang memang terkait dengan apa yang dia suka. Iya betul. Jadi nggak asal blast lagi ya sekarang ya. Jadi hopefully lebih targeted, lebih personalized juga, sehingga customer nggak merasa bahwa, ini apa sih kok ini nggak pas buat saya gitu. Tapi yang fit to them. Itu yang kita lagi juga
terus kembangin. Nah, cara belanja secara digital kan sekarang juga jadi bisa bilang kalau bekerja kan hybrid ya. Sekarang juga begitu kan. Nah, kalau Lipo Malls ini bagaimana untuk terutama tenancy ini? Apakah mereka juga istilahnya bukan diwajibkan ya, tapi didorong untuk juga marketing secara digital gitu? Tentu ya. Jadi kayak tenan itu kan adalah bisnis partner kami ya. Jadi tentu saja pada saat tenan sudah berkolaborasi masuk ke mallnya kami, salah satu juga komitmen dan tanggung jawab kami bagaimana mensupport tenan. Nah, supaya tenan juga bisa happy, mereka bisa mendapatkan target penjualan yang diinginkan sehingga dan mereka bisa stay longer with us di mallnya kami gitu ya. Jadi upaya kami untuk mendukung tenan adalah bagaimana mempromosikan sebenarnya program-program dan produk-produk yang mereka ada gitu. Nah, salah satunya memang tadi dengan style study. Jadi di setiap mall kami itu ada tenan relation team kami yang selalu aktif untuk berkolaborasi, berkomunikasi sama setiap tenan. Nah, kita ada ngobrol nih, ada program eksklusif apa sih yang mau dinaikin di Stars app kita gitu. Nah, mereka bisa akan kasih nih special rewards yang dimana special reward itu hanya bisa dinikmati oleh loyal customer kita yang memang sudah menjadi membernya Stars. Gitu. Nah, hal itu kami lakukan karena ujung-ujungnya pada saat sebenarnya dua yang akan mendapatkan benefit ini. Satu adalah konsumen akan mendapatkan special rewards, kan? Sisi yang lain tenan yang memberikan juga dia akan mendapatkan omset traffic. Ya kan, customer akan belanja ke tenan tersebut gitu. Nah, itu kita lakukan lewat digital. Jadi kita upload ya program tenannya ke aplikasi kami. Lalu tidak hanya itu, kita juga dari sosial media kita di setiap malls kita juga aktif mempromosikan program-program tenan. Misalnya ada new tenants, ada special item yang baru yang tenan sudah luncurkan, itu pun kita promosi di sosial media kita di Instagram. Jadi itu memang LM ini membantu sekali lah ya tenan-tenannya semua ya itunya ya. Betul. Karena penting ya untuk kita menjaga tadi ya satu sinergi berkolaborasi dengan tenan. Itu mereka adalah bisnis partner yang harus memang kita terus jaga. Ya, selain memang kita juga terus aktif menjalin kerjasama di luar. Untuk banking industri, airline industri dan sebagainya. Ini ngomong-ngomong mengatur tenan ini ada strateginya kan pasti ini ya. Apalagi mallnya tuh dari mulai ukuran yang kecil sampai yang besar, yang kelas yang segmen yang menengah sampai yang premium gitu. Ada kiat khusus nggak nih dari Pomol? Sebenarnya sih menurut kami mungkin bukan simple. Kalau ngomong mungkin simple, tapi sebenarnya effortnya banyak. Jadi balik lagi sih, penting untuk kita mempelajari terus market research kita ya, konsumen research gitu. Dan itu juga diberikan, info itu diberikan kepada tenan ya, bahwa seperti ini marketnya sekarang, seperti kayak gitu kecenderungan. Jadi sebenarnya research itu akan bantu kami, pertama adalah dengan kita tahu sekitar area itu preferensinya apa, terus profilnya di area situ, konsumen di sekitar situ itu seperti apa, itu akan menentukan sebenarnya banyak hal. Strategi kita pemilihan tenan, strategi tentang program marketing yang mau kita bangun, campaign yang akan kita bangun. Nah, pada saat sudah tenan udah kita pilih dengan lebih selektif, pada saat tenan masuk, kan itu kan kita akan terus mengukur ya. Apakah yang memang kita targetkan tersebut, visitor yang pengunjungnya memang sesuai dengan yang kita sudah research gitu ya. Nah, kalau itu sudah sesuai, lalu kemudian kan masuk ke programnya aplikasi Stars ya. Karena kita mau jadi pengunjung, itu kita bisa mendrive mereka jadi loyal customers. Nah, pada saat pengunjung ini dia setia menjadi loyal customer kita, dia juga menikmati rewardnya kita. Sebenarnya ada lagi analisa yang bisa kita lakukan yang dimana kita akan memberikan feeding informasi kepada tenan. Tenan yang customer yang belanja ke tenan kamu ini adalah model profilnya seperti ini. Nah, bahkan kita juga bisa dari analisanya kita menawarkan kepada tenan. Ada segmen yang sebenarnya cocok untuk ditargetkan. Nah, do you want to give special promo nih buat profil ini yang dimana kita lihat kayaknya belum jadi your visitor di tenan tersebut. Jadi hal itu juga kita terus kembangkan ya. Jadi digital marketing itu menurut saya adalah satu tool yang akan bantu kita untuk lebih mungkin lebih efektif ya, lebih targeted, dan hopefully lebih efisien sih. Iya sih, betul. Langsung karena jadi tidak lagi nerka-nerka gitu kan. Iya Semua betul. datanya ada dalam sistem ya. Terus kemudian kita melakukan kayak push campaign juga automation, something yang akan membantu juga sih lebih efisien. Tenan pun juga nggak perlu repot
untuk mereka itu mikirin ya, oh saya punya produk baru, gimana nih promosinya gitu kan ya. Iya betul. Itu kita berarti itu sangat membantu sekali lah sebenarnya ke tenan ini ya. Betul. Dan kita juga ini Mbak Nita, event-event kan kita selalu ada ya di setiap malls ya. Dan itu melibatkan tenants ya. Betul. Di festive season kita misalnya apakah itu di Chinese New Year, ya tahun baru, Lebaran yang kita baru lalui ya kan, Idul Fitri. Terus nanti kita ada lagi di ini Jakarta Great Sale ini juga ini di Independence Day kita akan ikutan nanti di Agustus Mbak. Terus sekarang lagi school holiday masanya. Anak sekolah gitu. Jadi banyak kids karakter yang ada di mall kami juga gitu. Nah, pada saat event-event tersebut juga kami membawa tenan juga. Jadi kita ajak tenan bekerja sama juga supaya juga tenan bisa terekspos. Program-program mereka pada saat event kita jalankan, mereka juga bisa terekspos, bahkan juga bisa hopefully bisa mendapatkan tambahan traffic ya. Betul justru. Karena sebenarnya seperti tadi ceritakan bahwa bagaimana strateginya untuk memajukan atau membuat ramai mall itu kan sebenarnya juga untuk kepentingan tenants juga gitu ya. Membuat traffic, ada program itu jadi trafficnya banyak seperti kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu satu siklus ya Mbak ya. Maksudnya satu mall itu bisa hidup itu bisa menjadi satu mall yang unggul ya. Itu kan tidak hanya satu komponen, satu elemen saja yang menjadi KSF ya, key success factors-nya. Semua itu punya peranannya masing-masing. Tenan tentu saja menjadi key, tenancy mix menjadi key. Betul. Dan kita juga perlu memastikan dan juga tadi mensupport supaya tenan juga bisa prima pada saat dia beroperasi di mall kami, mereka juga bisa menjual dengan smoothly gitu ya. Jadi itu pun juga harus di-ensure gitu supaya balik lagi supaya kenyamanan pelanggan pada saat masuk ke mall kami dan ke tenan-tenan yang adalah bisnis partner kami, mereka juga merasa nyaman. Gitu. Nah, hal itu yang harus terus kita jaga ya gitu ya. Nah, salah satu juga yang bukan sedang tren ya, tapi memang sangat dibutuhkan itu adalah mall yang memang mendukung sustainability, juga soal keberlanjutan, terus green development seperti kayak gitu. Bagaimana Lipo Malls itu menyikapi? Iya, saya setuju banget ya karena kita pelajari Gen Z itu kan kalau secara kita pelajari karakteristiknya itu mereka lebih cepat mature. Jadi mereka sangat peduli ya topik-topik serius, termasuk salah satunya go green. Ya, jadi salah satu strategi kami juga ya, mall kita itu juga harus health conscious, go green conscious juga. Kenapa? Ya pertama itu adalah kewajiban moral kami ya untuk kita peduli lingkungan. Kedua juga itu akan menjadi satu cara buat kami bisa connect sama Gen Z. Misalnya yang simpel-simpel aja, misalnya sampah lingkungan, ya kan kita makanya siapkan yang pengkategorisasi pemilahan sampah gitu ya. Terus kemudian saya kemarin ke salah satu mall kami di Cibubur Junction, kita juga di Bogor ya. Di Bogor kita juga ada satu kerjasama dengan third party, di mana sama juga pemilahan sampah. Jadi baik pengunjung mall yang datang ke mall kami, mereka bisa datang ke partner kami ini untuk barang-barang yang sudah tidak dipakai datang ke sana dan mereka akan mendapatkan poin dari barang tersebut. Nah, barang-barang tersebut ini oleh partner kami itu akan kemudian didaur ulang. Jadi hal seperti itu kita juga open, aktif juga untuk kita juga mall kita jadi go green, peduli lingkungan. Mungkin yang kita akan lihat ya, misalnya dari si scale-nya di setiap mall, tapi memang hal-hal simpel yang kita bisa lakukan yang misalnya tadi tentang peduli sampah itu kita mungkin bisa juga jalankan ya. Terus kepedulian juga terhadap disabilities, itu juga kita juga memastikan fasilitas-fasilitas yang pas ya untuk para disabilitas. Ya dimulai dari yang kecil lah ya sebenarnya ya ininya ya, nggak usah juga mengejar untuk sertifikat, tapi yang penting bagaimana dilakukan dulu ya itu sebenarnya. Ada actionnya lah ya. Iya betul ininya. Wah ini menarik banget. Jadi rencananya di tahun ini atau dalam 2 tahun akan mengembangkan berapa? Total dari 2 tahun yang lalu kita sudah kita rencana ya dari 2 tahun kemarin sampai sekarang 20 malls yang akan kita enhance Mbak. Dan ada 19 mall baru yang akan kita bangun. Ya, masih baru satu di Lipo Isa di Cempaka Putih. Ada yang kasih bocoran sedikit nggak? Boleh nggak yang baru ini apa yang paling menarik? Kasih bocoran ya salah satu. Karena belum launching Mbak. Jadi nggak boleh. Kita juga kita sedang juga susun ya untuk tenan-tenan yang akan masuk ke dalam mall kami. Tapi secara fisik bangunan ada yang
yang bisa diekspor apa Nanti nih? kita akan rilis. Oh, oke. Kalau gitu, jadi kita tunggu saja rilis di mall yang berikut ya. Dan refurbishment yang baru seperti apa nih? Sepertinya kayaknya masih menarik nih. Kayak si Plaza Semanggi itu lokasi strategis banget. Cibubur Junction itu juga terkoneksi dengan stasiun LRT. Jadi saya sudah coba pakai terowongan, itu enak banget deh. Jadinya aksesibilitasnya makin tinggi. Gajah Mada juga. Ini kayaknya di kota-kota Gajah Mada Plaza juga sama, Mbak. Iya, iya. Ini kan sedang dalam nanti ada MRT kan di situ ya, MRT. Jadi itu akan menjadi satu tempat yang strategis juga ya untuk konsumen di sana. Nanti juga terkoneksi ya? Wah, keren banget nanti ininya. Nanti di kota-kota kecil lain ada yang baru juga nih berarti? Di kota-kota kecil lain ada. Ya. Berarti kita tunggu mall-mall berikutnya nih kalau gitu. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali loh Bu Santi penjelasannya. Nanti kita tunggu berita mall yang baru dari Terima kasih Mbak Nita gitu. juga waktunya. Terima kasih.